Selamat siang, perkenalkan nama saya Murniati Hausted. Saya akan mempresentasikan tugas UTS mata kuliah Sistem Jaringan 1. Tugasnya adalah merangkum dari sesi 1 sampai sesi 6. Sesi 1 tentang jaringan teknologi. Peran jaringan komputer sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari dan memfasilitasi berkomunikasi tanpa batas. Setiap komputer dalam jaringan disebut host atau perangkat akhir. Server tugasnya menyediakan layanan, email, web, file, dan klien meminta layanan dari server. Peer-to-peer dapat menjadi server dan klien sekaligus. Keuntungannya cocok untuk jaringan kecil karena mudah diatur dan murah. Kerugiannya adalah tidak aman dan sulit dikembangkan. In-device adalah sumber atau tujuan data, misalnya komputer, printer. Perangkat perantara adalah perangkat yang mengarahkan data seperti switch, router, dan firewall. Media transmisi bisa berupa kabel tembaga, kabel serat optik, nirkabel. Network diagram sering disebut juga topologi diagram. Ada 3 istilah penting, yaitu network, interface card, physical port, dan interface diagram. Diagram topologi menggambarkan bagaimana perangkat dalam jaringan terhubung. Topologi logis menunjukkan alur data dan skema alamat. Jaringan terbagi menjadi 2, yaitu LAN dan WAN, atau disebut juga WAN. Internet adalah gabungan dari LAN dan WAN dari seluruh dunia. Internet dikelola oleh beberapa lembaga seperti IETF, ICANN, dan IAB. Agar jaringan andal harus memenuhi 4 syarat, diantaranya adalah fault tolerance, scalability, quality of service, dan security. Tren yang mempengaruhi jaringan diantaranya adalah BYOD atau bring your own device, yaitu pengguna membawa perangkat sendiri, kolaborasi online, komunikasi video, cloud computing, broadband nirkabel. Keamanan sangat penting untuk melindungi data dan perangkat. Ada 2 jenis ancaman eksternal, misalnya adalah virus, spyware, serangan DDoS, pencurian data. Ancaman internal misalnya adalah kesalahan pengguna, perangkat hilang, atau pegawai yang tidak bertanggung jawab. Sekarang kita menuju sesi 2, Basic Switch and In-Device. Dasar sistem operasi jaringan dengan menggunakan Cisco EOS yang diakses lewat antarmuka CLI atau GUI. GUI lebih mudah pakai icon dan menu, dan CLI lebih stabil untuk perangkat jaringan. Metode akses yaitu diantaranya melalui konsol, port fisik untuk konfigurasi awal, dan SH, koneksi aman jarak jauh yang ini disarankan, dan juga telnet. Mode utama EOS meliputi user access mode atau disebut akses terbatas dan privilege access mode yang disebut dengan akses penuh. Mode konfigurasi dilakukan di global configuration, line configuration, dan interface configuration.
Struktur dan bantuan perintah terdiri dari parameter tetap dan argumen, nilai dimasukkan pengguna, cek sintak berupa bold, perintah wajib italik, nilai yang harus diisi pengguna, dan trace route. Metode penamaan perangkat yaitu dengan ganti nama default switch ke nama unik. Juga nama harus dimulai dan diakhiri dengan huruf angka tanpa spasi maksimal 64 karakter. Metode membuat paspor dan keamanan dengan menggunakan password yang kuat, minimal 8 karakter, mengkomunikasikan huruf kecil, besar, angka, dan simbol. Jangan pakai password yang sama untuk semua perangkat dan menghindari kata umum. Alamat IP terdiri dari 4 angka dipisahkan titik. Subnet mask menunjukkan bagian jaringan host. Default gateway adalah router yang menghubungkan ke jaringan luar. Network komunikasi tergantung pada port dan kabel penghubung. Ada beberapa jenis kabel yaitu twisted path, fiber optik, koaksial, atau nirkabel. Perbedaan media adalah jarak, kecepatan, lingkungan, dan biaya. Sesi 3. Komunikasi dan protokol jaringan. Dalam komunikasi jaringan ada 3 elemen utama yaitu pengirim, penerima, dan media. Aturan yang disebut protokol berfungsi agar pesan dapat diterima dengan benar. Protokol menentukan format pesan, waktu, kecepatan, serta metode pengiriman. Jenis-jenis protokol meliputi network communication, network security, routing, service discovery. Contoh protokol umum yaitu HTTP, TCP, IP, Ethernet. Protokol tidak bekerja sendiri, mereka bekerja sama dalam satu kesatuan yang disebut protokol suite. Sesi 4, layer fisik. Layer fisik bertugas mengirimkan bit lewat jaringan media. Layer ini menerima frame dari data link layer, mengubahnya menjadi sinyal lalu dikirim. Perangkat penerima akan menangkap sinyal, mengubahnya kembali ke frame. Encoding mengubah bit menjadi durasinya yang dikenal oleh perangkat berikutnya. Istilah yang berhubungan dengan bandwidth adalah latency, throughput, and gothroughput. Perangkat WLAN meliputi access point dan NEC wireless. Keamanan WLAN perlu dijaga secara ketat oleh administration. Sesi 5. Merancang pengalamatan jaringan. IP address adalah alamat unik untuk tiap perangkat dalam jaringan. Versi 4, IPv4 terdiri dari 32 bit dan ditulis dalam format desimal. Ada 2 bagian, network ID dan host ID. IP dibagi menjadi 4 bagian. Subnet mask digunakan untuk memisahkan network dan host. Tahapan membentuk subnetting berdasarkan jumlah network adalah menentukan jumlah subnet, menghitung jumlah bit 1 yang dibutuhkan, menambahkan bit subnet ke subnet mask. Langkah subnetting berdasarkan host adalah menentukan jumlah host, menghitung jumlah bit 0, sisakan bit host sesuai kebutuhan, tambahkan sisanya ke subnet mask. Sesi 6, konfigurasi switch pada jaringan. Perangkat perantara
adalah perangkat yang mengatur lalu lintas data. Contohnya Swiss Router Hub Firewall. Perbedaan hub dan Swiss adalah antara lain hub mengirim data ke semua port, namun Swiss hanya kirim data ke perangkat yang dituju, yang lebih efisien dan aman. Lalu lintas data terbagi menjadi tiga, adalah unicast, broadcast, dan multicast. Sedangkan switch menjadi dua, yaitu switch unmanaged dan switch managed. Switch managed mempunyai fitur keamanan dan pemantauan, mendukung pengelolaan bandwidth dan pengaturan lalu lintas. Kesimpulannya adalah Swiss ada dua jenis, managed dan unmanaged. Swiss hanya kirim data ke perangkat yang dituju. Metode menggunakan ARP, Address Resolution Protocol, untuk pengalamatan. IP bisa diatur manual atau otomatis. Sekian dari saya. Mohon maaf jika ada salah. Terima kasih.